Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita lanjut muka surat 10. Melanjutkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Dan hanya kepadamu saja kami pohon pertolongan. Masjid kita namanya Darul Abidin. Kampung orang-orang yang ibadah. Jadi minta maaf yang seibadah jangan masuk masjid sini. Ya. Ini tempat ibadah. Bijak ya orang tua dulu ya. Darul Abidin. Darun itu kampung. Abidin orang-orang yang ibadah. Yang nyembah Allah. Oleh itu manfaatkan di masjid ini untuk ibadah. Bukan untuk yang lain. Jarang ya yang nerangkan masjid nama. Bukan sekedar nama, ada tujuan. Itu yang dekat Matang Jaya itu namanya Masjid Al-Abyad. Sebab catnya putih. Masjid putih. Rupanya niru Washington, White House. Ya. Yang ini Darul Abidin. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu semata-mata aku nyembah. Ya. Dan kita bersyukur ada di tempat bersama orang-orang yang ibadah. Yang nyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kami ingatkan, manfaatkan ketika berada di Darul Abidin untuk nilai ibadah semata-mata. Selain yang nilai ibadah, tinggalkan dulu, jangan amalkan di tempat ini. Nanti udah balik di pasar baru buat. Selama di sini, apa saja yang kita amalkan, semata-mata untuk ibadah sahaja. Kita boleh bincang, tapi perbincangan yang betul-betul. Masalah agama, masalah zikir, masalah Quran. Masalah selain itu, tinggalkan dulu. Jangan dilakukan di masjid ini. Sayang, kita sudah berada di tempat ibadah. Yang mahal tahu. Ya, mahal. Muka 10. Ya, kita lanjutnya. Biasanya orang-orang barat, orang putih, biasanya agama Kristen, ya, yang mewarisi kepercayaan jahiliyah Roman menggunakan ungkapan menaklukkan alam. Ya. Di Sabah naik Gunung Kinabalu menaklukkan gunung. Ya. Lalu di mana? Di Nepal, ya, menaklukkan Everest. Lalu orang Amerika pergi ke bulan, menaklukkan alam. Si terbayang ya orang sampai ke bulan. Kita ke KL saja jarang. Ini ke bulan. Siapa mau piknik ke bulan 1 juta US. Ya, buat masjid saja sebanyak mungkin. Ya, piknik sebulan berapa menit aja berada di sana. 1 juta US.
Itu 5 tahun lepas. Mungkin sekarang sudah naik. Sebab minyaknya sudah naik. Kata mereka menaklukkan alam. Ada yang menaklukkan kutub utara. Ya, yang banyak Aisyah. Ada kapal khusus boleh menembus. Kata mereka menaklukkan alam. Cemana itu? Nah? Itu teori jahiliyah Roman. Ya, itu menggunakan ungkapan menaklukkan alam untuk menyatakan sesuatu kejayaan, mempergunakan kuasa-kuasa alam. Jadi yang berkuasa alam, si ada yang lain. Ini kuasa alam ini. Kita juga sering mengatakan ini apa? Hukum alam. Hukum alam. Hukum alam itu kalau api panas itu hukum alam. Ya, itu kalau ada udara gelap, awan, secara hukum alam akan hujan. Gitu nah. Kata mereka menaklukkan alam. Kita biasa cakap hukum alam. Ya, bahasa Arabnya sunnatullah. Ketentuan Allah. Tapi kita ubah menjadi ketentuan alam. Itu, nah. Ini perbezaan yang kemarin kita bincang. Si akan ada perjumpaan. Kita selalu arahnya kepada Allah. Mereka selalu arahnya ke alam. Ya, kadang-kadang ke selain alam. Wallahu alam. Alam gaib dan lain sebagainya. Bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ungkapan ini jelas menggambarkan satu pandangan jahiliyah. Ya, yang putus hubungan dengan Allah. Oleh itu tadi saya katakan ada dua macam. Kata mereka hukum alam, tapi kata kita sunnatullah. Ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya tahu. Sedangkan seseorang muslim yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah, kata-kata itu mesti satu-satu kata diberi kefahaman. Kita dengan Allah bukan sekedar hubungan, tetapi hubungan baik. Ya, bukan sekedar hubungan. Salat kita bukan sekedar hubungan. Azan kita bukan sekedar hubungan itu. Ada peraturan-peraturannya yang betul dan baik, baru itu sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, nah, itu. Mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Tuhannya yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah tetap beranggapan bahwa ada lagi hubungan yang lain dari hubungannya menakluk yang kasar itu, yaitu beranggapan bahwa Allah itulah pencipta seluruh kuasa alam itu. Ia ciptakan kuasa-kuasa itu mengikut satu peraturan yang tetap supaya manusia dapat bekerja sama dengannya. Ada seorang profesor ya yang namanya Abul A'la Al-Maududi, itu ahli fikir dari Pakistan, tokoh dunia itu ya. Alam ini semuanya muslim. Oleh itu dengan kita yang muslim hubungannya rapat. Yang tidak muslim akan menghancurkan alam. Si akan nyambung. Oleh itu saya meskipun kecil saya coba komen. Misalnya kereta kita berhenti di tengah jalan, jangan potong pokok kayu. Kita bersahabat dengan dia, jangan cederakan dia. Kecuali ada hajat yang penting. Misalnya balak, kita tebang sebab mau untuk
pembangunan rumah dan lain sebagainya. Bukan saja dibakar-bakar. Sebab kita ada hubungan dengan makhluk yang lain, termasuk jin, setan, ada hubungan dengan cara masing-masing tersendiri. Itu kita, iyalah sayang kita nah. Kita kan tidak sampai sana ilmu kita. Lebih-lebih saya, malah saya belajar ilmu jin itu. Ada hubungan dengan jin, dah tak payah mendalami jin. Yang saya bercita-cita bagaimana membaca Quran, bagaimana hafal, macam yang lain-lain itu. Lalu memahami, lalu mengamalkan Quran. Si puas sekedar hafal, si puas sekedar pandai baca. Sehingga perjalanan hidup ini lurus sesuai dengan panduan Al-Quran. Tidak semua yang hafal Quran lalu mengamalkan Quran sehingga tidak memahami hidupnya tidak sesuai dengan Al-Quran. Ya? Meskipun alhamdulillah yang hafal Quran sudah dapat pahala. Ini jangan salah paham komentar-komentar macam ini. Ya? Itu jangan disalah artikan. Karena kita khawatir, ya. Itu. Coba cantik susunannya. Kita bersahabat bukan hanya dengan manusia, tetapi dengan makhluk-makhluk lain, ya. Untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah ditentukan mengikut peraturan itu. Itu ya. Dari sejak semula jadi lagi, kuasa-kuasa itu telah diciptakan Allah supaya digunakan oleh manusia. Itu. Saya tengok TV, nah, maaf ya. Ada seorang hamba Allah, namanya cantik betul. Cigundul dia kata, sebab saya ada rambut. Terkejut. Yang orang-orang si memasak, dia pandai masak benda itu. Sebab dia bersahabat dengan alam. Oleh itu, karena bersahabat, seolah-olah dia lunak. Boleh dimanfaatkan alam ini untuk tujuan manusia. Jepun bersahabat dengan alam. Ya, dia guna gelombang untuk listrik kan. Lebih tinggi teknologinya dari kita. Ya, bersahabat. Dia bersahabat dengan ikan-ikan. Ya, begitu tangkap ikan, masuk kapal, keluar, sudah pakai tin. Kita berapa minggu itu, berapa bulan itu. Ya. Saya maaf, saya pernah kerja di kilang. Ya, untuk cari duit, tambah pocket money. Daripada buang-buang duit, ya saya mau nambah. Kerja di kilang. Kilang sabun itu. Jangan dikira sabun itu bukan sekedar sabun. Bahannya bahan lain, lalu jadi sabun. Saya terkejut. Itulah kata mereka menguasai bahan, menaklukkan alam. Ya, bunga matahari tahu, dicampur oleh saya. Kebetulan saya tempatnya itu mengisi kawah itu. Ya, itu engineer itu. Ya, mereka tidak tengok sijil saya. Pendakwah, tapi kerjanya di kilang sabun. Ya, jadi amoniak saya masukkan, kelapa saya masukkan, lalu yang tadi bunga matahari saya masukkan, lalu ada yang orang sebut emping itu orang Indonesia itu masukkan. Astagfirullah. Keluarnya macam-macam. Sabun, minyak goreng, margarin,
Mentega ya. Terkejut saya. Woi, saya ingat yang kita makan itu nah. Ada yang keluar minyak ya, air ya, maaf ya, kemeh, keluar tai. Kan yang masuk banyak lah. Saya berpikir mungkin itu inspirasi dari situ. Yang kita masukkan macam-macam lah. Keluarnya macam peluh ya. Wallahu alam bisawab ya. Namanya juga kajian orang yang berilmu. Saya kata inspirasi dari mulut lalu keluar macam-macam, darah dan lain sebagainya. Ya, jadi dapat ilmu saya dari situ. Ya, betapa tingginya ilmu teknologi orang kafir, padahal itu sudah ada di dalam Al-Quran. Paling tidak yang di sini karena mereka bersahabat dengan bahan-bahan itu. Apa arti sahabat? Kenal mereka, ya, menggunakannya dan lain sebagainya. Ya, insya Allah kita juga anak-anak kita sebenarnya boleh sebenarnya, tapi kenapa ya kurang didedah? Nah, itu. Oleh sebab itu manusia harus bersyukur kepada Allah. Ini kata-kata syukur ini yang sering kurang ya, kurang didedah. Orang syukur tuh orang maju, bukan orang malas. Orang syukur itu selalu bekerja, selalu mencari, selalu melahirkan ide. Itu orang syukur. Oleh itu saya kembali lagi ke masjid. Syukur kita di masjid. Oh, isi dengan zikir, isi dengan ngaji. Oh, isi dengan sholat berjamaah, sholat sunnah. Itu namanya orang syukur. Ada istilah orang yang syukur, dia dapat duit RM1 boleh jadi RM1.000.000. Itu orang syukur. Karena dikembangkan. Oleh itu ada istilah orang syukur itu bukan orang malas. Bukan orang yang lembek. Orang membangun negara ini karena syukur kita punya negara. Dan negara sudah merdeka. Oleh itu kita bangun bersama. Itu namanya orang syukur. Maka jadilah kita ya antara member negara apapun bidangnya kita syukuri sebab kita sudah merdeka. Itu ya. Bukan kecil kalimat syukur itu sebab Allah berfirman la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pandai bersyukur pasti aku tambahi nikmatku. Itu coba. Nikmat itu bertambah kalau kita tidak lakukan. Kita tidak kerjakan, kita tidak cari, kita tidak terokai. Oleh itu orang yang kerja di hutan lalu jadi tanaman, itu orang syukur, petani syukur itu. Banyak orang punya kebun kan, si ada apa-apa, kurang syukur. Saya punya kawan, sudah 20 tahun lepas yang datang ke Sarawak, lalu kami antar ke Pontianak, dia nangis. Tengok hutan kita, sebelum waktu itu belum ada kelapa sawit. Nangis dia. Kenapa orang Sarawak sih tahu syukur dia? Sebab dia di Jawa punya jentolak itu. 30 tahun yang lalu tahu sebelum kita ada apa-apa. Ya, itu pernah kami bawa ke sini. Ya, itu saya sih mau sebut namanya. Nangis di kereta. Sayang orang Sarawak sih tahu syukur, tidak mau menerokai hutan. Padahal Allah janji siapa yang syukur akan ditambah nikmatnya. Ya, orang kaya-kaya itu orang syukur itu. Ya, yang miskin itu kurang syukur, tapi sabar. Gitu. Dengan yang ada. Itu nah, dua-dua ada kelebihan ya. Itu saya jumpa berkali-kali saya cakap dengan tin packing itu. Tahu tidur di pejabat, tahu. Tin packing itu saya tanya,
Tan Sri, malam belum balik kah? Kalau saya memang belum balik. Waktu itu live saya di Catch Radio yang dibangun SDN lah. Pukul 10 saya baru berangkat. Waktu itu belum ada handphone, banyak yang bergantung public phone lah itu. Jadi saya berdakwah dengan mereka. Tin packing selalu jumpa. Saya ingatkan, Tan Sri, ada malam-malam di office. Ya, saya tidur situ. Coba, ya, kita tidur di mana? Ya, itu. Secara teori, Islamnya golongan yang syukur. Ya, oleh itu kaya, nah. Itu kita ambil baiknya saja dengan kalimat syukur. Allah tidak milih siapapun, Muslim atau kafir. Kalau sungguh-sungguh bersahabat dengan alam istilahnya, Allah bagi kelebihan. Nah, itu. Siapa-siapa yang tidur selalu ya dapat tidur. Itu nah, syukur dapat tidur. Ini hati-hati ya ungkapan saya. Oleh sebab itu manusia harus bersyukur kepada Allah apabila ia berjaya mendapat pertolongan dari mana-mana kuasa itu, kerana Allah lah yang telah menundukkan kuasa-kuasa itu untuk digunakan mereka. Bukan mereka yang menaklukkan. Bukan. Tangan dari mana? Kaki dari mana? Ujung sekali. Otak dari mana? Oleh itu orang kafir sesudah jumpa itu, alhamdulillah masuk Islam. Oh ya, ramai yang baca Quran masuk Islam. Ya, kita juga alhamdulillah mudah-mudahan dapat pahala. Nah, baca Quran berubah kita. Ya, semata-mata hanya kepada Allah kita ibadah dan hanya kepada Allah minta pertolongan. Jangan kepada selain Allah. Termasuk bomoh-bomoh. Ini sikit-sikit ke bomoh, sikit-sikit ke dukun. Ya, jadi langganan. Saya punya murid, jangan sebut nama, setiap datang ke asrama pingsan. Saya kata balik lagi, sehat. Balik lagi ke asrama, pingsan lagi. Kalau balik rumah ada dukunnya. Dukunnya saya larang datang ke asrama. Pingsan semua kalau dukun datang. Apa cakap dia? Di sini ada jin. Muka kita nih kena jin semua. Langsung pingsan semua. Apa itu orang itu? Saya yang duduk aja saya pernah cakap begitu. Si ada yang pingsan depan saya. Kenapa depan dia pingsan? Rupanya dia raja jin. Maaf ya. Maaf. Ada seorang kiai itu kutuk. Betul. Saya kata betul. Saya sih berani ngutuk. Perbaiki saja. Ada jin nih. Begitu ada yang pingsan, terus ada jin. Mungkin masuk angin ke apa. Ada jin, ada apa. Macam tahu aja ada jin. Saya tahu ada jin, tapi saya sih nampak. Itu isyarat daripada Quran dan hadis. Ya. Gitu. Tapi jangan menakutkan ya. Kuasa Allah. Allah yang menentukan. Allah yang menaklukkan. Oleh itu, la haula wala quwata illa billah. Itu namanya orang tawadu. Tapi yang lain tu sombong. Kemarin saya tengok Korea Selatan kan teknologi tinggi. Banjir juga nah. Tapi bila yang banjir kampung kita terus saja ejek kerajaan. Apa kerajaan bodoh? Korea Selatan yang pandai masih juga kena banjir. Dan banyak yang mati. Ini orang kita ini, Indonesia kah, Malaysia kah, si boleh ada sikit aja langsung baiknya dilupakan. Itu sama dengan anak kita minta duit RM1, begitu saya dapat, bapak bodoh betul,
Yang 2 juta kita bagi, saya pernah terima kasih. Baru mungkin saya, ya, marilah jadi hamba yang bersyukur sama Allah. Kalau sedikit, syukurilah. Kalau banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki akan ditambah kalau kita selalu bersyukur. Ini bukti bahwa kuasa itu ya bukan mereka yang menaklukkan ya, tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Dan dari Allah ya telah dan bukan dari ya. Maksudnya Allah, sakharanya Allah bagi kamu. Supaya saya terjemahannya ini saya ganti sendiri. Wasakhara, Allah telah menciptakan bagi kamu ma fil samawati, apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi keseluruhannya. Allah yang menyediakan. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha kuasa. Baca suratul Baqarah. Ya. Diciptakan kita, sediakan tempatnya. Kita sebut sarana dan prasarana. Nah, alangkah indahnya kalau kerajaan meniru cara kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan inspirasi. Nah, kita ditransfer ke satu tempat. Ini tempatnya. Oh, lengkap. Nah, begitu. Allah melengkapkan. Nah, ada yang kurang. Tiada. Kita sih mau cari aja. Pagi-pagi saya punya pusat. Keluar dari kandang. Langsung pergi ke lapangan. Lalu gigit-gigit rumput. Oh, ada apa ini? Allah sudah sediakan itu rumput. Ada obat di rumput itu untuk kucing. Pandai dia cari. Nah, disediakan. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada binatang-binatang melata yang tidak disediakan rezekinya. Oleh itu jangan takut saya dapat rezeki. Tinggal kita mencari sih. Itu saja. Kalau duduk saja di rumah, mana dapat? Saya ulangi sedikit dialog antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Ya. Bincang-bincang. Kata Imam Syafi'i, Imam Malik, rezeki dicari kah? Terus saya tadi cakap cari kan? Atau ditunggu? Yeah. Kata Imam Malik, rezeki ditunggu. Kata Syafi'i, mesti dicari. Kan si ada ya, si ada pertembungan ya. Yang satu ditunggu, yang satu cari. Mana ada persamaan. Jadi Imam Syafi'i pergilah. Lalu di perjalanan dia kerja buruh. Mengumpul kurma. Lalu dapat upah. Antara lain buah kurma. Baliklah dia ke rumahnya Imam Malik. Dibaginya Imam Malik kurma itu, ini upah aku. Aku kerja. Aku cari. Apa kata Imam Malik? Aku duduk dapat dari kamu. Silakan Anda milih. Mau duduk sajakah? Silakan. Ingat tidak sahabat yang komen. Ada orang yang duduk di masjid. 24 jam di masjid, si balik-balik. Ditanya oleh sahabat, ada keluargakah? Ada. Siapa bagi makan? Abang. Apa kata dia? Abang kamu masuk surga, kamu masuk neraka. Si tanggung jawab. Silakan Anda, kita. Mau nunggu sajakah? Ada orang sedekah? Ya gitu. Ya silakan. Ya, ini kan kata siapa? Kata Imam dua ini. Ikut gaya Malik kan? Ikut gaya Syafi'i. Syafi'i kerja. Tidak. Anda bersara. Si lebih-lebih. Ya, patutnya jangan bersara. Masih hidup. Adakah masih hidup bersara?
Bersara itu kerja office, formal. Tapi cari nafkah, kerja, sih boleh bersara. Ada yang terus saja sholatnya bersara lagi. Saya sedang belajar. Ya, ada yang sini sama saya. Bapak sehatkah? Masih juga kerja. Tengok. Ya Rabbi. Saya niru ulama-ulama. Sampai mati baru diam. Apalagi nuntut ilmu. Udah tua bersara. Sedangkan ulama-ulama yang cemerlang, banyak orang mengatakan, Tuhan sudah alim. Masih ngaji juga kah? Apa dia kata? Nanti saya menjelang mati, darah saya untuk nulis jadi saksi. Sampai begitu dia cakap. Apa kata orang putih? Not too old to learn. Tidak ada tua itu belajar itu. Makanya saya tidak kecil hati meskipun yang hadir tua-tua. Biar saja yang muda-muda, mudah-mudahan panjang umur. Saya punya murid, alhamdulillah. Doakan kami nanti akan berangkat ke Banjarmasin 30 sampai 40 orang kita berangkat. Gempar dunia. Orang perumahan aja yang orang lain berebut tahu. Iya, sudah keluar dari Surabaya, sudah keluar dari Bandung, sudah keluar dari Kota Malang, sudah keluar dan banyak yang sudah kerja. Sebesar jananya diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Ya, itu maaf. Bukan campaign, itu promosi. Jangan apa usah didiam saja kak. Yang baik-baik harus dibagi tahu. Ya, sekarang nunggu kami akan interview 2022, 2023. Kebanyakan dari seberang. Asajaya, Sadong, Sibu, Miri, Limbang. Sini Bintawa, Batukawa. Yang sini yang belum. Nggak ada perumahan baru yang dekat Pasir Pandak. Sampai sekeluarga tahu. 2 orang adik-beradik. Karena dia sudah paham. Dan minta dia pergi ke Medina. Saya kata, tunggu proses. Ya, doakan kami ya. Sekali. Karena perbincangan kita sudah disediakan oleh Allah. Sarana dan prasarana. Kenapa tidak dimanfaatkan? Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Ya. Dan Allah menyediakan bagi kamu apa-apa yang di dalam langit dan apa-apa di dalam bumi, kamu sekalian jami'an. Wa sakhkhara lakum jami'an. Nah, itu susunannya ya, cantik ya Qur'annya. Jami'annya sekaliannya di ujung. Padahal kamu sekalian. Ini. Dan Allah menyediakan bagi kamu sekalian apa-apa saja yang ada di langit dan apa-apa saja yang ada di bumi. Untuk kamu sekalian. Untuk dimanfaatkan. Bukan untuk ditengok semata-mata. Ya. Dengan sikap sedemikian, perasaan seseorang muslim tidak akan dipenuhi dengan anggapan-anggapan yang salah terhadap kuasa-kuasa alam dan tidak akan timbul perasaan-perasaan cemas dan takut terhadap kuasa-kuasa itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Kenapa kita takut ya? Tidak ada ilmunya. Tidak ada hubungan. Oleh itu saya katakan touch and care ini saya si mampu. Sentuh dan ambil perhatian. Kita sih nyentuh tanah. Ya, saya punya dulu ada orang yang bermalam di rumah. Tanah itu sampai halus. Begitu dia nanam, makanya tumbuh. Sikit batu saja dibuangnya, ditepikan. Begitu sayangnya sama tanah. Sehingga pohonnya itu mudah tumbuh.
Kenapa bila saya nanam, saya jadi-jadi? Karena 1 minggu sekali pun saya ditengok. Tidak ada touch and care, tidak ada. Dia perlu makan, dia perlu minum tanah itu, perlu sentuhan. Ibu-ibu suka bunga, nah beli bunga, lepas itu mati. Karena saya disentuh. Saya sama, beli bunga 1 minggu mati lagi. Ya, ini maaf ya, ini teori touch and care. Ya, sebab sikap-sikap kita kurang bersahabat dengan alam. Nah, ia hanya beriman, ya, menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah yang tunggal sahaja. Ia mengkaji dan mempelajari rahasia-rahasia kuasa alam dan hidup bersama alam dalam hubungan persahabatan dan kemesraan. Ya, tengok ya, orang putih tadi ya, touch and care. Ya. Mesra kita dengan alam, jangan dirusak. Oleh itu saya sedih. Perumahan ini cantik ibu-ibu. Tapi tengok, tepi jalan itu, tengok, macam hutan. Kita tidak mesra dengan alam nih, tepi nih. Sampai ujung tuh. Apa salahnya kita turun padang, bersihkan, baru tengok pun nyaman. Ini tidak macam hutan. Dulu tunggu saja di BQ. Nah, ini tunggu saja dari Allah. Kenapa? Padahal dekat rumah kita kan. Saya tengok tempat sampah berserakan pun diam aja. Padahal dekat rumah, tahu. Ini maaf ya, ini kan kita sedang baca ini. Allah sediakan ya. Kenapa kita tidak mesra dengan apa yang disediakan Allah? Mau tunggu Allah saja kah? Tunggu dari langit kah? Ini rumah ini cantik ini. Sampai saya camping. Kalau di Jawa, rumah ini banyak yang tanam bunga tahu. Di tepinya tahu. Itu kelebihan orang Jawa itu. Ketua kampungnya kuasa betul. Esok kita nanam bunga. Nanam bunga semua. Nanti saya ketua kampung lah. Tapi gaji besar. Ya maaf ya. Kesana ngaji kita ya. Touch and care. Bukan nunggu dari Allah. Bukan. Kita bekerja kerana Allah. Ibu-ibu nyapu. Sapu itu halaman. Senang kita limpas, tahu. Halaman ada saja. Orang tempat lalu pun susah. Kalau kena lantak baru tahu. Siapa yang disalahkan? Coba. Siapa salahkan? Nyalakan Allah kah? Si boleh kita nah. Ini baca lagi nih ya Tuhan ya. Nanti ya. Ia hanya beriman, menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah yang tunggal saja. Ia mengkaji dan mempelajari rahasia kuasa alam dan hidup bersamanya dalam hubungan persahabatan dan kemesraan. Terusannya macam mana? Alangkah indahnya. Iya. Itu kan indah ya kalau bersahabat. Nah, ini surah kita ini indah. Kalau tandasnya harum. Tapi orang juga sih ngikut. Inilah suruh ngaji sini. Iya. Salat Jumat, selipar, berserakan di mana-mana. Balik juga si cepat ya. Lambat ya. Ibu-ibu perasan sih. Kalau nyimpan selipar, saya pindahkan. Jangan marah. Nah. Ada masuk ke tengah terus simpan. Padahal sudah ada tempat. Nah, kurang bersahabat. Iya, maaf ya. Kata-kata saya ini maaf. Izinkan saya komen sesuai dengan apa yang dicatat di sini tanpa menyinggung perasaan siapapun ya. Itu alangkah indahnya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merenung Bukit Uhud. Di mana Bukit Uhud? Di Madinah. Siapa yang meninggal itu di Uhud itu?
Hamzah yang syahid dalam perang Uhud. Nah, coba kata Rasulullah, Hadza Jabal Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Coba Nabi mengatakan, bukit ini sayangkan kita dan kita juga sayangkannya. Tuh kan, kita sayang sih sama jalanan, sayang sih sama surau. Nabi itu, takkanlah kecil-kecil aja Nabi cakap. I love you Uhud and you love me Uhud. Tuh. Ini satu pelajaran bagi kita, cintai bumi ini. Kalau mau cantik, mau nyaman. Itu nah. Ini perumahan macam hutan. Ya. Dalam kata-kata ini terbayangnya perasaan kasih mesra, ya Bu ya. I love you Uhud, I love you Serapi, I love you hutan. Nanti hutannya ya hijau ya. Hutan dibakar. Yang kena kita. Itu orang sebelah. Itu saya marah di sebelah. Kalau saya ceramah di sebelah, saya bantai betul. Apa ini hutan dibakar? Kurang mesra kita ya. Kalau kita dibakar hutan baru tahu. Nah gitu kan. Sebenarnya sini kejap. Nah kita nanti bagi tahu siapa Bilal ya. Baca selawat segala. Sholat Jumat itu cantik. Tak payah baca-baca. Ya. Cantik sholat Jumat. Tiru dia, jangan tiru yang lain. Ada lagi baru-baru pelajaran. Si ngaji.